guys, kenalin nama aku Nadira Syakura, aku dari Fakultas Bisnis dan Ilmu Sosial. Aku mengambil jurusan Ilmu Komunikasi. Aku akan mempresentasikan materi tentang cyberbullying yang ada di Indonesia. Kita masuk ke materinya. Yang pertama itu definisi. Cyberbullying atau perundungan dunia maya ialah perundungan dengan menggunakan teknologi digital. Hal ini dapat terjadi di media sosial, platform chatting, platform bermain game, dan ponsel. Cyberbullying merupakan perilaku berulang yang ditunjukkan untuk menakuti, membuat marah, atau mempermalukan mereka yang menjadi sasarannya. Dan selanjutnya ada fenomena. Cyberbullying merupakan salah satu bentuk bullying yang menyentuh sisi psikologis manusia lewat serangan verbal yang umumnya dilakukan di media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan lain-lain. Parahnya lagi, sekarang ini cyberbullying dilakukan secara bersama oleh kelompok seseorang yang sebenarnya tidak berurusan langsung dengan si cyberbully dan korban. Cyberbully seakan mengumpulkan banyak massa untuk melakukan bullying terhadap korban. Hal ini dapat membuat korban semakin tertekan. Sekarang kasus cyberbullying ini marak terjadi baik di Indonesia maupun di luar negeri, di mana korban dari tindakan ini tidak pandang umur, tidak pandang latar belakangnya. Artinya semua orang berpotensi mengalami cyberbullying. Cyberbullying muncul karena tidak bijaknya seseorang dalam menggunakan atau memanfaatkan teknologi. Berkat kecanggihan teknologinya menyebabkan semua orang memiliki akses internet. Di satu sisi, hal ini berdampak negatif karena dapat meningkatkan terjadinya kasus. Jadi, apakah cyberbullying lebih berbahaya daripada physical bullying? Tidak. Cyberbullying jauh lebih berbahaya dari stereotip bullying yang dilakukan dengan menggunakan kekerasan verbal atau fisik terhadap anak yang jauh lebih lemah dan kecil. Meskipun tindakan penindasan ini tidak terjadi secara fisik, namun memiliki efek yang lebih menghancurkan dan tahan lama. Cyberbullying ini dapat dilakukan dengan siapa saja tanpa perlu adanya tatap muka. Hal ini dapat memberikan keberanian tersendiri bagi anak-anak untuk melakukan hal yang tidak mungkin mereka melakukan di dunia nyata. Ditambah lagi mereka dapat menggunakan fake akun hanya untuk membuli seseorang di media sosial. Penggunaan internet yang masif membuat tindakan negatif yang satu ini dapat terjadi dengan cepat dan terjadi di mana saja. Pesan yang digunakan untuk menindas korban menjadi lebih merusak dari kekerasan karena bisa dilihat dan dimanipulasi oleh siapa saja. Next, ada penyebab cyberbullying. Yang pertama, sebagai wujud pembalasan atas penindasan yang diterima sebelumnya. Yang kedua, untuk mencari kesan keren dan tangguh. Yang ketiga, dipicu rasa iri kepada orang lain yang akan dijadikan target cyberbullying. Yang keempat, cyberbullies memiliki kepribadian tertentu sebagai cara untuk menyatakan perasaan senang untuk menyakiti korbannya. Ada juga yang kelima, menganggap cyberbullying sebagai cara untuk menyatakan dominasi dan kekuasaannya. Cyberbullies mendapatkan kepuasan karena cyberbullying dilakukan sebagai cara untuk mengeluarkan agresif fantasi. Karena selanjutnya ada bentuk-bentuk cyberbullying. Yang pertama ada flaming. Flaming merupakan perilaku berupa mengirim pesan dengan teks, dengan kata-kata kasar atau frontal. Biasa dilakukan di dalam chat grup di media sosial seperti mengirimkan gambar-gambar yang dimaksudkan untuk menghina seseorang. Yang kedua ada harassment. Harassment merupakan perilaku mengirim pesan dengan kata-kata tidak sopan
yang ditujukan kepada seseorang yang berupa gangguan yang dikirimkan melalui email, SMS, maupun pesan teks. Yang ketiga ada denigration, yaitu perilaku mengumbar keburukan seseorang di internet dengan maksud merusak reputasi dan nama baik orang lain yang dituju. Seperti mengirimkan gambar-gambar seseorang yang sudah diedit menjadi lebih sensual agar korban diolok-olok dan mendapat nilai buruk dari. Yang keempat ada impersonation, yaitu perilaku berpura-pura menjadi orang lain dan mengirimkan pesan-pesan atau status yang tidak baik. Yang kelima ada outing dan trigger. Outing yaitu perilaku menyebarkan rahasia orang lain atau foto pribadi milik orang lain. Dan trigger yaitu perilaku membujuk seseorang dengan tipu daya agar mendapatkan rahasianya. Dan terakhir ada exclusion. Exclusion perilaku dengan sengaja dan kejam mengeluarkan seseorang dari grup online. Adapun elemen-elemen cyberbullying, yang pertama itu pelaku memiliki kepribadian yang dominan dan dengan mudah menyukai dan melakukan kekerasan, cenderung lebih cepat temperamental, impulsif, dan mudah frustasi dengan keadaan yang sedang dialaminya. Yang kedua, ada korban. Korban yang menjadi target cyberbullying adalah mereka yang berbeda dengan pendidikan, ras, berat badan, cacat, agama, dan mereka yang cenderung sensitif, pasif, dianggap lemah, dan biasanya mereka jarang bergaul. Dan yang ketiga, ada saksi. Seseorang yang menyaksikan penyerangan perilaku bully pada korban, bystander, dibedakan menjadi harmful, bystander, dan helpful. Selanjutnya ada karakteristik cyberbullying. Yang pertama, menyiksa secara psikologis. Cyberbullying dapat menyiksa korban secara psikologis. Korban biasanya mendapatkan perilaku seperti difitnah, digosipkan, penyebaran foto dan video korban dengan tujuan mempermalukan korban. Dan kedua, cyberbullying yang dilakukan secara berulang-ulang. Umumnya dilakukan lebih dari sekali, kecuali jika itu ancaman pembunuhan atau ancaman serius terhadap korban. Yang ketiga, cyberbullying dilakukan dengan tujuan tertentu. Adapun beberapa tujuan seseorang melakukan cyberbullying adalah untuk mempermalukan korban, balas dendam, mengatasi stres dari konflik yang sedang terjadi, dan hanya untuk bersenang-senang. Yang terakhir, terjadi di dunia maya. Cyberbullying dilakukan dengan menggunakan sarana teknologi, informasi seperti jejaring sosial dan pesan teks. Selanjutnya ada dampak cyberbullying. Yang pertama, dampak emosional seperti malu dan takut. Yang kedua, ada dampak kesehatan mental seperti stres, depresi, dan kehilangan kepercayaan. Dan yang ketiga, dampak fisik seperti gangguan pencernaan dan sakit kepala. Apa yang kita lakukan ketika kita dibully di media sosial? Yang pertama, tidak merespon. Jangan memberikan respon pada komentar atau pesan yang bersifat intimidatif, mencaci, mengejek, dan menyelah. Jika ditanggapi, maka perilaku akan puas dan terus-menerus melakukan hal ini. Yang kedua, simpan bukti bullying, capture bukti bullying yang diterima dari media sosial, baik berupa foto, pesan, atau komentar, agar bisa ditunjukkan ke pihak yang berwenang. Yang ketiga, tidak membalas dendam. Tidak perlu membalas dendam secara terang-terangan. Pasalnya, pelaku bullying akan terus mencari sekutu pembuli yang baru. Yang keempat, temui pihak berwajib. Jika aksi tidak segera berhenti, laporkan ke pihak berwajib sembari membawa bukti bullying yang dilakukan. Sekian presentasi dari saya. Bye-bye!